Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Fatih Zulfikar. Saya dari kelas 1A3 Program Studi Ilmu Komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 aspek penting dalam pelajaran atau mata kuliah keterampilan akademik lifelong and learning. Oke, apa saja sih dalam 4 aspek penting ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek RPS. Yang kedua, kita akan membahas tentang sosialisasi kurikulum untuk mahasiswa dan untuk dosen. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan dan pentingnya keterampilan merencanakan belajar atau video dari Study Skill and Make a Good Study Plan. Untuk gak pakai lama lagi, kita langsung saja simak video berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keterampilan akademik lifelong and learning. Oke, bidang kajian mempelajari soft skill and hard skill. Bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 2 SKS. Apa yang kita dapat dari keterampilan akademik lifelong and learning? Yang pertama, kita dapat mengkomunikasi ide dan pemikiran ilmiah sesuai audiens dan lawan bicara. Yang kedua, menemukan sumber pengetahuan, informasi, dan data, menemukan komunitas atau kelompok. Yang ketiga, kita dapat berpikiran terbuka, keterbukaan pada perubahan hal baru misalnya, atau kemampuan menghadapi kritik atau celaan yang kita dapati di luar sana. Oke, software pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang utama kita menggunakan Slack untuk sebagai platform komunikasi kita mahasiswa dengan dosen. Yang kedua, kita menggunakan Zoom atau Google Meet sebagai video conference atau audio conference. Yang ketiga, kita menggunakan Google Docs sebagai dokumen penyimpanan. Dan yang keempat, yang saya tertarik pada mata kuliah ini yaitu saya mendapat masukan kemarin dari dosen untuk menggunakan OneNote sebagai catatan pengganti buku yang bisa kita gunakan terus-menerus hingga bertahun-tahun. Oke, kita lanjut ke CPL. Apa itu CPL? CPL adalah capaian pembelajaran lulusan yang diusung mata kuliah. Apa aja dari CPL? Yang pertama, yang kita dapat keterbukaan yang kritis terhadap pengetahuan, informasi, dan data dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ilmiah yang rasional dan objektif. Yang kedua, kita mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan dan menemukan kembali data yang menjamin kesahihan dan mencegah plagiat. Oke, selanjutnya metode pembelajaran seperti apa di kali ini atau keterampilan akademik lifelong and learning. Oke, yang pertama, ini yang membuat saya tertarik dan kaget sebetulnya. Walaupun baru 1 kali pertemuan dengan dosen, saya sudah benar-benar tertarik pada mata kuliah ini. Mengapa? Karena yang saya garis bawahi karena saya tertariknya ini yaitu kita bisa diskusi secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan dosen secara waktu yang bebas, entah menggunakan audio conference atau video conference di Zoom ataupun di Slack. Itu yang membuat saya tertarik pada mata kuliah ini. Selain itu, kita dapat mempelajari problem solving yang membuat kita bisa mencegah atau menghadapi masalah-masalah yang akan datang di masa depan. Oke, kita lanjut ke aspek penting yang kedua, yaitu sosialisasi untuk mahasiswa dan dosen. Sosialisasi kurikulum ini menggunakan literasi sebagai landasan dasar. Selain itu, kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan agar mahasiswa lebih mengasah dan memperdalam skill dan kemampuan masing-masing untuk menghadapi era 5.0. Pada kurikulum baru ini memungkinkan mahasiswa bukan hanya mendapatkan keterampilan lunak dan keras saja, melainkan juga keterampilan akademis dan strategis. Itu yang saya dapat pada materi kali ini. Mungkin apabila ada kekurangan, mohon maaf. Yang ketiga, saya akan membahas tentang study skill atau video dari yang direferensikan dosen kepada mahasiswa sebagai bahan ajar atau pembelajaran. Mengapa? Karena di channel YouTube ini sangatlah jelas beberapa konsep atau beberapa metode teknik menjalani perkuliahan dengan atau pembelajaran secara organisir atau secara benar dan secara siap. Karena channel ini sangatlah bermanfaat, bukan hanya menggunakan bahasa Inggris loh, tapi di channel ini ada subtitle, ada bahasa Indonesia juga yang dapat kita pahami sebagai kita rakyat Indonesia yang kurang mengerti apa itu bahasa Inggris. Langsung saja, di channel ini menjelaskan beberapa strategi pembelajaran atau teknik-teknik metode pembelajaran yang terorganisir secara efektif. Tips dan trik untuk menjalani perkuliahan: datang ke kelas dengan siap,
beberapa metodenya. Yang pertama kita menggunakan metode Cornell, yang kedua ada metode mind mapping, dan yang ketiga ada metode outline, atau yang biasa kita salah satu untuk menciptakan catatan yang terorganisasi dengan baik. Mungkin ini saja, sekian. Yang terakhir atau yang keempat, saya akan membahas tentang apa itu prinsip SMART dan bagaimana metodenya, atau dari yang saya pelajari dari video Make a Good Study Plan. Oke, langsung saja. Metode-metode apa aja sih biar dalam SMART itu? Jika kita ingin pintar atau ingin cerdas, lakukanlah semua kegiatan dengan mengagendakan kegiatan secara terstruktur dan rapi, dan susunlah jadwal atau daily activity setiap harinya, dimulai dari hari ini hingga 6 hari ke depan ya. Jika sudah mempunyai jadwal, janganlah kamu sendiri yang melanggarnya ya. Sekalipun melanggar, akan ada efek yang samping yang signifikan, terus-menerus membawa kita semakin jauh untuk mencapai target, yaitu dengan metode SMART. Dan jangan lupa yang utama, sisihkan satu hari untuk rehat atau istirahat dari segala aktivitas berat. Misalnya, kita bisa dengan jalan-jalan atau olahraga yang mengurangi dari kegiatan berat lainnya. Selain itu, jangan lupakan waktu untuk belajar mandiri ya. Apa sih bedanya metode SMART dan non-SMART? Bisa kita lihat yang di samping kanan saya dan yang di samping kiri saya. Yang di samping kanan saya yaitu metode SMART dengan full jadwal ini, struktur secara rapi. Dan yang di samping kiri saya yaitu kosongnya jadwal dan tidak rapi ya. Jangan kita gunakan yang tidak SMART ini. Dari metode atau prinsip SMART ini banyak manfaat yang sangat signifikan, seperti membuat hidup kita menjadi teratur dan terorganisir. Dari channel YouTube yang saya tonton ini sangatlah bermanfaat, yang direferensikan oleh dosen, dan ini sangatlah ingin saya gunakan